Sepanjang Perang Dingin, amatir radio dari seluruh dunia berusaha untuk menguping pada misi Amerika dan Uni Soviet. Dengan membuat sendiri peralatan mereka dari radio bekas, memakai pipa, bahkan kawat bekas jaring. Sementara peralatan milik pemerintah berharga jutaan dolar, sedangkan mereka merancang dan membangun sendiri peralatannya. Bagi amatir radio Italia, Achille dan kakaknya Giovanni Battista, hobi mereka telah mengambil separuh lebih dari hidup mereka. Setelah mereka membangun sendiri tower radio mereka di tanah milik orang tuanya, mereka telah menyadap komunikasi dari misi Amerika dan Uni Soviet. Pada tanggal 28 November tahun 1960, Achille dan Giovanni tiba-tiba menangkap transmisi dari pihak Uni Soviet. Kakak beradik ini kaget bukan kepalang, ini karena pihak Uni Soviet tidak pernah mengumumkan misi apapun sebelumnya. Bukannya bunyi bip yang acak atau percakapan teknis tetapi itu adalah sebuah panggilan darurat dan memohon bantuan. Ini adalah transmisi pertama dari serangkaian panggilan yang mengarah kepada sebuah teori konspirasi yang telah menjadi satu misteri terbesar selama Perang Dingin. Yaitu kemungkinan Uni Soviet telah menyembunyikan dari seluruh dunia sebuah misi berawak yang telah gagal. Pada tahun 1949, saat sedang berjalan-jalan dengan keluarga mereka di Danau Como, amatir radio Achille dan Giovanni berjumpa dengan sekelompok pria militer Amerika yang menjual radio yang tidak terpakai seharga 1 pound sterling 5 sen. Kemudian dua kakak beradik yang masih berumur 10 dan 16 tahun itu memperoleh 300 pound sterling untuk membangun perangkat radio di rumah mereka sendiri. Sejak itu mereka mulai berkomunikasi dengan teman baru mereka dari seluruh dunia melalui beberapa frekuensi. Pada tahun 1957, ketika Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama di dunia. Dua bersaudara itu sekarang usianya beranjak 20-an tahun dan mereka telah memiliki lebih banyak pengetahuan daripada sebelumnya. Mereka berkumpul di ruang radio dan mencari di beberapa frekuensi. Setelah beberapa saat, mereka mendengar sinyal yang sangat lemah tetapi tidak salah lagi, rangkaian bunyi bip yang datang dari luar angkasa. Giovanni berkata, "Ya Tuhan, ini sungguh luar biasa, kami adalah orang pertama di seluruh Eropa yang mendengar sinyal Sputnik 1. Setelah kesuksesan ini, ketertarikan dua bersaudara ini untuk mendengarkan sinyal dari misi-misi luar angkasa menjadi lebih dari sekedar hobi sederhana. Mereka menghabiskan berjam-jam dan berhari-hari hanya untuk mengutak-atik peralatan mereka dan membuat rumah orang tua mereka menjadi penuh dengan antena yang mereka buat sendiri. Dua bersaudara ini terus mendengarkan semua transmisi dari setiap misi peluncuran luar angkasa baru dari Uni Soviet atau Amerika Serikat. Mereka bahkan menangkap transmisi langsung dari misi seperti Sputnik 2 atau satelit buatan Amerika Explorer 1 pada tahun 1958. Dan mereka berkata, ada dunia baru di luar sana dan kami ingin menjadi bagian darinya. Pada tahun 1959, rumah mereka pindah ke pinggiran kota Turin sebelah barat laut Italia. Keluarga mereka telah membeli sebuah villa abad ke-16. Dua bersaudara ini kemudian memasang semua peralatan radio mereka di dalam sebuah bunker tua di tanah mereka dan menghabiskan selama musim dingin di dalam bersama peralatan mereka. Stasiun mereka adalah Torre Bert atau Viola Bertelazzona nama aslinya. Achille bersekolah di bidang kedokteran, tetapi menghabiskan seluruh waktu luangnya di dalam bunker, sementara kakaknya mengambil kelas teknik. Mereka menangkap percakapan antara astronot dan stasiun bumi hanya beberapa detik saat pesawat ruang angkasa melayang di atas Turin. Dengan keberhasilan program Sputnik dan karena kedekatan antara Italia dengan Uni Soviet, mereka memutuskan untuk berkonsentrasi kepada misi kosmonot Uni Soviet. Mereka memiliki ambisi dalam benak mereka untuk meningkatkan menara radio dan peralatan mereka agar dapat mendengarkan setiap misi dengan durasi waktu yang lebih panjang. Dan mereka mulai melacak satelit. Untuk itu mereka membutuhkan antena parabola yang dapat bergerak mengikuti objek di angkasa, dan menangkap lebih banyak sinyal bahkan yang paling lemah dari luar angkasa. Sementara pemerintah menghabiskan dana jutaan dolar untuk perangkat yang rumit, para pelajar muda ini tidak punya pilihan lain selain membangunnya sendiri. Mereka mencari di tempat barang rongsokan untuk mencari pipa yang dijadikan rangka antena, sebuah roda kemudi sebagai perangkat pemutar dan bantalan truk untuk membawa benda yang besar. Setelah usaha berbulan-bulan, mereka juga membangun peralatan lain seperti layar untuk mengikuti pergerakan dan konsol perekam untuk merekam semua transmisi yang dipancarkan oleh satelit yang lewat. Meski mereka kekurangan dana untuk membeli jurnal teknik atau menyewa seorang ahli.
Dua amatir radio muda ini telah membuat sebuah alat penyaring atau filter untuk membuang noise yang tidak diinginkan. Dan menemukan metode untuk menentukan frekuensi dari 6 stasiun pelacak yang berbeda milik Rusia. Pada tanggal 28 November tahun 1960, Achille dan Giovanni menangkap transmisi yang aneh dari pihak Uni Soviet. Awalnya mereka bingung, karena belum ada pengumuman ke publik bahwa akan ada peluncuran. Bukan transmisi dengan bunyi bip yang acak seperti yang mereka terima dari satelit lain, mereka justru menangkap panggilan SOS dalam kode Morse, 3 dit, 3 dah, dan 3 dit. Sinyal itu ditransmisikan dari pesawat ruang angkasa yang tampaknya bergerak menjauh dari bumi. Pada saat itu, Uni Soviet telah meluncurkan seekor anjing ke luar angkasa. Masih belum ada negara yang mengirim manusia ke luar atmosfer bumi. Achille dan Giovanni bingung, mungkinkah Uni Soviet telah berhasil meluncurkan kosmonot ke orbit, tetapi mereka telah hilang ke angkasa luar. Mereka tidak punya bukti. Tetapi teori yang paling logis adalah tidak mungkin sebuah pesawat tanpa awak mengirimkan sinyal SOS. 3 hari setelah sinyal SOS itu, Rusia mengakui bahwa peluncuran yang terbaru yang mereka lakukan telah gagal, tapi mereka tidak menyebutkan bahwa ada manusia bersama kapsul tersebut. Ini hanya yang pertama dari serangkaian transmisi misterius yang ditangkap dua bersaudara ini selama bertahun-tahun. Sebuah teori yang kemudian dikenal sebagai kosmonot Soviet yang hilang. Pada bulan Februari tahun 1981, stasiun Torebert kembali menangkap sinyal tanpa kata yang aneh. Suaranya menyerupai detak jantung yang bekerja terlalu keras dan suara nafas yang tertekan. Mereka membawa rekaman itu ke seorang dokter ahli bedah jantung, Dr. Adoliati. Dan vonisnya adalah suara-suara itu milik seseorang yang sedang sekarat. 3 bulan kemudian, mereka kembali menangkap sinyal berisi suara dua pria dan seorang wanita berteriak putus asa. Kondisi makin buruk, kenapa kalian tidak menjawab, kami mulai melambat, dunia tidak akan pernah tahu tentang kami. Lalu transmisi itu secara tiba-tiba menghilang. Penangkap radio lain dari Alaska dan Swedia juga menangkap sinyal ini. Tapi sekarang mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Uni Soviet mengumumkan keberhasilan pertama mereka dalam mengirim manusia dalam misi luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin yang telah mengorbit di atas bumi. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 1963 mereka menangkap kembali sinyal dengan suara wanita yang diduga suara kosmonot Valentina Tereskova. Achille dan Giovanni menyatakan bahwa mereka merekamnya 2 hari sebelum tanggal resmi peluncuran diberikan oleh pihak Uni Soviet. Dua bersaudara ini yakin bahwa sinyal tersebut menunjukkan bahwa pihak Uni Soviet telah meluncurkan manusia ke luar angkasa, lalu kehilangan mereka dalam sebuah kecelakaan dan menutupinya dari dunia. Stasiun Torebert sangat sederhana dibandingkan stasiun angkasa milik pemerintah, tapi tetap saja Achille dan Giovanni memiliki pengetahuan yang luar biasa jauh melebihi amatir radio lainnya. Pada tahun 1964, dua bersaudara ini memenangkan kuis luar angkasa di TV, mereka mendapat $3.000 dari kontes itu dan mereka segera menghabiskan uang itu untuk perjalanan ke Amerika. Dengan bantuan dari ilmuwan seperti Dr. Walter Rambek, mereka mengunjungi NASA dan bertemu dengan spesialis komunikasi ruang angkasa. Selama di NASA, mereka memutar rekaman komunikasi John Glenn dengan kapsul komunikasi yang direkam selama 7 misi persahabatan pada tahun 1962. Para pejabat Amerika pun terkejut. Harry Jagged, Direktur Pusat Ruang Angkasa Goddard, memuji hasil kerja mereka tetapi juga mengkhawatirkan bahwa para amatir radio ini telah mampu mengakses frekuensi kerja rahasia mereka. Ketika para ilmuwan menanyakan kepada mereka, bagaimana mereka dapat menentukan frekuensi yang digunakan pada band L? Mereka pun menjawab, mudah saja, kami telah melihat gambar pra-peluncuran dari kapsul Glenn, dan menebak frekuensi yang digunakan berdasarkan ukuran antena yang ada pada kapsul. Jawaban itu meyakinkan pejabat NASA tentang kemampuan mereka dan akhirnya mereka membuat kesepakatan. Para ilmuwan memberikan 2 frekuensi milik NASA yang kemudian mereka meminta diberitahu frekuensi yang digunakan oleh Uni Soviet. Sementara peralatan Torebert menjadi lebih kompleks, dua bersaudara ini menyadari mereka butuh lebih banyak personel untuk mengoperasikannya. Mereka merekrut lusinan peminat luar angkasa dan meminta saudara mereka Maria Teresa untuk belajar bahasa Rusia untuk menerjemahkan pesan-pesan dari pesawat Rusia. Giovanni juga merekrut teman wanitanya, Laura Verbato, untuk mendata para amatir penyuka luar angkasa dan membangun jaringan Zeus.
Zeus adalah sebuah organisasi dunia yang berisi para pencinta luar angkasa. Jaringan ini akhirnya memperkirakan 12 jam sebelum fakta bahwa Lunik 4 Soviet yang diluncurkan ke bulan akan meleset dari targetnya sejauh lebih dari 5.000 mil. Setahun setelah pendirian, Zeus Network telah memiliki 17 stasiun yang tersebar di seluruh planet. Pada tanggal 18 Maret tahun 1965, Achille dan Giovanni merekam suara kosmonot Alexis Leonardo, saat dia melakukan berjalan di angkasa yang pertama dalam sejarah. Walaupun pihak Rusia menyembunyikan fakta bahwa pakaian yang dipakai kosmonot Leonardo telah mengalami beberapa kegagalan, Achille dan Giovanni membocorkan kepada NASA perihal kegagalan ini. Dan ini menjadi rekaman kontroversi yang terakhir yang direkam dari misi Rusia. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, 12 tahun setelah pertama kali mereka merekam suara bip dari satelit Sputnik 1, Achille dan Giovanni menangkap transmisi pendaratan di bulan. Peristiwa ini menandai akhir dari petualangan menarik dua dekade dua bersaudara ini, ketika pendaratan di bulan disiarkan di televisi ke seluruh dunia, dan minat pada penyiaran radio mulai berkurang. Setelah misi tahun 1969, Amerika telah dinyatakan memenangkan perlombaan luar angkasa. Dan dua bangsa itu kemudian mengalihkan fokus mereka dalam masalah nuklir. Pada tahun 1966, dua bersaudara ini membongkar Terre Bird. Dan jaringan Zeus pun berhenti berkembang seiring dua bersaudara ini mengalihkan perhatiannya ke bidang studi lain dan keluarga mereka. Achille menjadi ahli jantung dan Giovanni menjadi ahli forensik yang bekerja pada kepolisian Italia untuk beberapa dekade. Dua bersaudara selalu menekankan bahwa tujuan sebenarnya Terre Bird bukanlah untuk membuka kedok rahasia dari misi-misi Uni Soviet, tetapi hanya untuk mengembangkan minat mereka terhadap teknologi dan peralatan homebrew. Walaupun mungkin, dua bersaudara ini telah salah mengira menangkap panggilan darurat, lantaran masalah perbedaan bahasa. Atau memang itu adalah panggilan dari seorang kosmonot yang sedang dalam bahaya. Tetapi kebenaran masih tetap sebagai salah satu dari banyaknya rahasia yang tak terungkap dari Uni Soviet yang kini telah runtuh.